Shalom Jemaat GBI Maple Park yang dikasih Tuhan, kembali lagi dalam ibadah KTM online GBI Maple Park. Kami berharap Bapak Ibu yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui updatean terbaru kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Ibadah Jumat Agung GBI Maple Park 2 April 2021 akan dilayani oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo disertai perjamuan kudus. Premier pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Reun 1D. Ibadah Paskah KTM online GBI Maple Park Kamis 8 April 2021 akan dilayani oleh Pendeta Gilbert Lumoindong dengan tema Kebangkitan yang Mengubahkan. Premier pukul 7 malam di YouTube channel GBI Maple Park. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan. Selamat malam GBI Mapopart. Shalom. Shalom. Berapa banyak kita rindu memuji menyembah Tuhan malam hari ini. Boleh lambaikan tangan kita dimanapun kita berada. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Raja kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersahati berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Kami rindu memuji-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Bersuka cita dan menyerahkan segala beban persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Kau melayakkan setiap kami umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu. Inilah pujian kami yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya berkata, amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Mari bersuka cita bersama Bapak Ibu Saudaraku, memuji Tuhan kita, Allah yang satu, Yesus Kristus namanya. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus. Pada kaki Yesus serahkanlah. Sama-sama puji ya. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, oh, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Mari berserah, berharap hanya kepada Yesus. Tak pernah dia janji, tak pernah dia janji hari kan panas. Oh, tak pernah dia janji pasti ada hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan. Bila taufan ganas melandamu, serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, oh, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Orang-orang yang kuat, yang berserah hanya kepada Yesus, mari bawalah seluruh bebanmu pada kaki Yesus. Serahkanlah. Angkat suara kita bersama. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, oh, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Nyanyi dengan iman percaya. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, oh, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada
kami, hanya kami dapat di dalam Engkau Tuhan. Kalau kami yakin dan kami percaya tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Dan semua rancangan-rancangan-Mu selalu indah buat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sama kita angkat pujian. Kekuatan di hidupku, oh Jesus, ku dapat di dalam-Mu. Oh, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi nyatakan kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Oh, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Kami percaya Tuhan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami sembah Engkau, kasih-Mu tak berubah. Kami menyembah Engkau lebih dari segalanya Tuhan, sebab Engkau Allah yang dahsyat di dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah sekalipun, tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan perbuatan kami. Kami percaya Tuhan akan kebaikan-Mu. Haleluya, terpuji nama-Mu Yesus. Engkau ajaib. Bersama nyatakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah boleh kasih sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Maka aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Mari sekali lagi dengan sungguh nyatakan, kami percaya Tuhan. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Namun karena firman-Mu Yesus, namun karena firman-Mu tiada, cuma karena Engkau Tuhan. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sekali lagi kita sembah Dia, sebab hanya Dia yang layak untuk ditinggikan. Kami akan sembah syukur kami, karena Engkau segalanya Yesus. Di dalam hidup kami tak berkesudahan kasih setiamu Bapa. Kami sembah, kami agukan, kami tinggikan, kami muliakan. Sebab Engkau yang layak ditinggikan di dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kami rasakan kebaikan-Mu, kami rasakan kuasa-Mu mengalir memenuhi setiap hati Terima kasih, terima kasih, terima Apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak akan pernah membuat kami goyah, melainkan kami semakin percaya, karena Engkau Allah adalah satu-satunya pribadi yang setia, dan terbukti kesetiaan-Mu dalam kesesakan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus memperkatakan firman-Mu bahwa Allahku turut bekerja di dalam segala hal, dalam seluruh kehidupan kami, untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi yang mengasihi Engkau Tuhan, bagi yang mengasihi Engkau, bagi yang memegang dan percaya akan seluruh janji di hidup setiap kami. Akan berhenti, akan menyerah, berharap dan berdoa, percaya firman-Nya, ku kan setia sampai akhir hidupku, mengasihi Engkau. Takkan berhenti, takkan menyerah, berharap dan berdoa, percaya firman-Nya, bukan setia
firman-Nya kan setia sampai akhir hidupku. Mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau, sebab Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Mari yang percaya dan berharap kepada Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Akan berhenti, akan menyerah, berharap dan berdoa, percaya firman-Nya kan setia sampai akhir hidupku. Mengasihi Engkau, takkan berhenti, takkan menyerah, berharap dan berdoa, percaya firman-Nya kan setia sampai akhir hidupku. Mengasihi Engkau, mengasihi Engkau, mengasihi Terima kasih Tuhan untuk ibadah tengah minggu KTM dari GBI Maple Park. Terima kasih untuk kepercayaan hamba-Mu ini bisa sharing di gereja ini. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih ada sebagaimana ada, itu semua karena anugerah dan rahmat-Mu yang tak pernah berkesudahan. Berbicaralah Tuhan, nyatakan hati dan kerinduan-Mu, urapi hamba-Mu ini yang terbatas. Kami buka hati, kami mau firman-Mu betul-betul menerobosi hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari semua katakan, amin. Ya, shalom Bapak, Ibu, dan Saudari semua yang ada di GBI Maple Park. Ini sebuah anugerah buat saya. Jadi ini first time di online service dari KTM. Terima kasih Pastor Ferry dengan semua diaken yang ada di gereja ini ya. Nah, saya tidak mau datang dengan rasa sok tahu, sok hebat, sok pinter, sama sekali enggak. Tapi sebagai pelayan Tuhan, ya, saya ingin berbagi buat Bapak Ibu semua. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk kembali membangun prinsip yang disebut dengan punya perspektif yang kuat. Ya, katakan perspektif yang kuat, Bapak Ibu semua. Ya, perspektif itu adalah sudut pandang, di mana kita melihat sesuatu. Saya katakan ini perspektif bukan hanya secara jasmani, tapi ini sudut pandang iman kita, sudut pandang kerohanian kita, batiniah kita kan. Sebab gini, ternyata apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi cara kita berkata, cara kita bersikap, cara kita bertindak. Makanya kalau orang tidak punya perspektif yang kuat, tandanya apa? Tandanya ya bisa saja gampang terintimidasi. Kok bisa Pak? Oh iya, karena orang seperti ini akan melihat masalah jauh lebih besar dari Tuhan kan. Masalah terus yang dia lihat. Ya, kekhawatiran terus yang dia lihat. Intimidasi terus. Bahkan saya katakan kekhawatiran itu adalah kekuatan yang seperti mencekik orang sehingga orang susah bernafas. Makanya kalau orang nggak bernafas, ya susah untuk hidup kan. Hidup kayaknya susah terus. Nah, itu karena penuh dengan kekhawatiran. Jadi ternyata kalau perspektif nggak kuat, maka kita gampang terintimidasi. Tapi berikutnya, kalau sudut pandang tidak kuat, yang terjadi apa? Bapak Ibu semua, jelas. Tangki harapan jadi menurun. Ya bahkan tangki harapan bisa nol loh. Nah kalau tangki harapan kosong, yang terjadi apa? Ya pasti orangnya cynical, sinis terus. Lihat apa-apa sinis, dengar apa-apa sinis, perkataannya sinis, hidupnya sinis terus. Tapi berikutnya lagi suka komplain kan. Ya, ngomel, bersungut.
itu tanda-tanda bahwa tangki harapannya menurun. Atau jangan-jangan tangki harapannya sudah kosong. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua tentunya ya. Saya sharingkan ini tidak menggurui sama sekali kok. Saya juga terus belajar untuk mengembangkan sudut pandang yang benar. Tidak gampang kecewa, gak gampang iri hati, gak gampang terintimidasi dalam kehidupan. Nah, kalau kita melihat bahwa ternyata perspektif kita dipengaruhi oleh apa? Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam apa? Kumpulan pencemooh. Habitatnya itu mesti jangan begitu. Jangan di tengah-tengah orang yang berdosa, orang yang suka cemooh, yang ngomel terus. Tapi yang kesukaannya adalah apa? Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu, firman itu siang dan malam. Nanti akibatnya ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Nah, saya suka ayat berikutnya. Apa saja yang diperbuatnya akan apa Bapak Ibu? Berhasil. Ya, sebab firman itu punya kuasa apa? Keberhasilan, kuasa kepastian, kuasa pelaksanaan. Yang setuju katakan amin. Makanya tidak usah ragukan firman. Tapi begini ternyata bahwa kuncinya adalah prinsip-prinsip hidupnya harus kembali kepada firman. Yang kesukaannya. Highlight kata ini Bapak Ibu ya. Yang kesukaannya. Misalnya, saya kasih contoh misalnya. Kadangkala saya kalau diundang orang makan misalnya. Ya kan? Teman-teman kan suka ada pesta ulang tahun, ada apa misalnya. Waktu diundang makan, ada teman saya yang kalau makan, macamnya banyak, bisa puluhan loh, ya bisa belasan maksudnya, bisa belasan itu macam-masakannya, ya sampai saya suka bercanda sama dia, kamu itu tidak takut mati, tapi takut lapar, ya kan? Wah dia ketawa. Tapi betul, kalau kemudian saya lihat misalnya ada masakan western begitulah, steak lah, pasta lah, atau apalah jenis-jenis makanan begitu ya. Kemudian ada masakan yang lain, Chinese atau apa. Tapi kalau di situ misalnya ada misalnya cakalang woku, atau ada pecel misalnya. Wah, saya akan prioritaskan. Saya akan ambil itu. Kalau nggak pecel ya cakalang woku. Mau western enak, steaknya enak, wagyu misalnya. Mau apa terserah. Karena kesukaan saya itu. Nah harusnya waktu kita disodorin dengan banyak tawaran, kita tetap kesukaannya adalah the word of God. Yang setuju katakan amin. Jadi saya berdoa jemaat yang ada di GBI Maple Park ini, kita tetap punya prinsip yang kuat untuk kita punya sudut pandang. Nah, saya ingin mengajak kita membaca 2 Korintus 4. Bapak Ibu semua, di rumah masing-masing atau mungkin nanti di screen ditampilkan. Tapi di 2 Korintus pasal 4, ini seorang hamba Tuhan. Namanya Paulus, ya kan? Kita tahu proses hidupnya tidak mudah orang ini memang ya. Tapi kalau kita melihat di ayat yang ke-16 sampai 18. Nah ini yang saya mau beritahu buat kita semua. Ini firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18 dikatakan begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang setuju dengan saya katakan amin, ya Bapak Ibu semua. Nah begini Bapak Ibu semua, ternyata Paulus waktu menulis surat ini untuk jemaat Korintus, ini jemaat maju loh. Kita tahu kan kota Korintus, 2000 tahun yang lalu saja, ya. Ini jemaat ini, kota ini maksudnya, itu adalah kota pelabuhan. Jalanannya itu pakai marmer loh, bayangkan. Dan ternyata di kota Korintus kita tahu banyak filsuf, Bapak Ibu. Orang-orang pinter yang punya pandangan Yunani yang sangat kuat. Yang waktu itu orang Yunani kan menguasai pandangan dunia. Sampai hari ini juga pandangan-pandangan Yunani ada di filsafat, psikologi sangat berpengaruh. Tapi kemudian jemaat ini ternyata belum bertumbuh dewasa. Makanya di pasal 1, Paulus rebuke mereka. Kamu kanak-kanak, kamu belum punya panca indera terlatih. Ya kamu sudut pandangnya yaitu, sudut pandangnya matanya masih belum mata rohani dan sebagainya. Bapak Ibu bisa melihat.
Makanya mereka berselisih, mereka kemudian gampang pecah. Nah, saya kemudian menyadari, kenapa sih kita perlu sudut pandang yang kuat? Yang saya tahu sekali lagi, orang kalau tidak melihat Tuhan dengan kacamata iman, di masa seperti ini tidak gampang. Saya yakin jemaat di Maple ini, di GBI Maple Park ini, saya tahu tidak mudah ya, ibu-ibu semua, bapak ibu semua maksudnya. Karena begini, coba bayangkan. Kita ini sekarang ada di masa di mana apa? Ketakutan itu di depan mata. Oh iya, ketakutan di depan mata loh. Kemudian yang luar biasa lagi apa? Orang kesepian sekarang ini. Ya, orang kesepian. Biasanya bisa ngumpul rame, tiba-tiba harus sendiri. Hanya di lingkungan yang kecil keluarga. Coba. Tapi yang berikutnya lagi, kita ada di masa semua tidak pasti. Ada ketidakpastian. Secara bisnis nggak pasti, secara keamanan nggak pasti, secara apa saja nggak pasti. Tapi saya beritahu, hanya firman Tuhanlah yang membuat yang tidak pasti itu menjadi pasti. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, dari ayat-ayat ini saya ingin ajak Bapak Ibu semua merenung beberapa hal untuk kita punya perspektif yang kuat. Yang pertama adalah ini dia. Kalau kita ingin punya perspektif yang kuat, yang pertama adalah begini. Miliki yang disebut dengan karakter inspired. Inspired itu walaupun. Tadi di ayat 16 dikatakan begini. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Walaupun. Namun yang penting manusia batiniah kami itu dibarui dari sehari ke sehari. Ya, jadi begini Bapak Ibu semua yang ada di GBI Maple ini. Secara lahiriah semua pasti merosot. Saya nggak tahu sekarang ini. Ada yang sedang merosot secara apa saja, fisik merosot mungkin ya. Ya saya suka bercanda. Dulu ada teman-teman saya rambutnya penuh ombak, ya karena lebat kan, ombaknya banyak. Tapi sekarang pantainya yang banyak, bayangkan ya, karena mulai botak, mulai rontok, ya ombaknya banyak. Tapi sekarang pantainya yang lebih lebar loh, bayangkan ya. Dulu giginya kuat, makanya saya menyesal sekali ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu punya pengalaman seperti saya. Zaman dulu masih SMP itu, SD, SMP, bayangkan. Kita ini kan kadang-kala kurang hikmat memang ya. Tapi ya kalau sampai hari ini masih hidup itu anugerah Tuhan loh ya. Karena begini, saya sama teman-teman saya suka begini. Kayak sok-sokan begitu. Buka, tutup-tutup botol pakai gigi loh bayangkan. Ya kan dulu kita suka begitu. Wah kuat gak kamu? Coba, sampai ada teman saya itu yang orang antri sekian orang untuk dibukakan itu gigi. Ya giginya untuk bukain tutup botol. Wah saya kapan itu ketemu dia, sekarang giginya ompong semua. Kita rasa berdosa juga sih. Tapi kan coba sekarang, dulu mungkin kuat, tapi sekarang fisik sudah lain. Beberapa gigi mungkin sekarang udah gigi palsu, ya kan? Kemudian ya semuanya turun pasti. Tapi please, kita tetap punya karakter walaupun. Walaupun mungkin lahiriah merosot. Tapi kita tetap harus punya batinnya tetap kuat. Ya kan? Makanya ibu-ibu dan bapak semua yang ada di sini, bapak ibu semua yang ada di Maple Park ini. Saya kalau orang berkata begini, misalnya ya, orang berkata lihat mobil bagus lah, apalah terserah. Porsche lah, atau Bentley lah, atau apalah. Ya maaf saya kalau sebut BMW atau Mercy, mereka berkata, mulia ya itu mobil. Saya bilang jangan. Semua yang fana itu tidak mulia. Mulia itu yang kekal. Yang percaya katakan amin. Sebab yang fana itu pasti cirinya ada beberapa. Tua, kuno, merosot, sakit, mati. Itu fana. Saya ulangi ya. Tua, kuno, merosot, sakit, mati. Itu fana. Mobil mungkin sekarang bagus. Tapi 5 tahun ke depan, kuno. Salah perapian, meledak. Gedung mungkin bagus. Makanya tidak usah iri kalau ada lihat orang, rumahnya gede ya. Biasa saja itu. Ya kan? Ya, nggak apa-apa itu mereka punya favor. Tapi saya menyadari begini, Bapak Ibu semua, bahwa tua, kuno, merosot, mati, itu tanda kefanaan memang. Itu fana. Nah, maksud saya begini, yang lahiriah pasti merosot. Tapi yang penting batinia kita terus dibarui dari sehari ke sehari. Makanya kekristenan itu jangan mingguan, tapi harian. Tiap hari bersekutu dengan Tuhan. Tiap hari membangun awareness, kesadaran bahwa dia berdiam di dalam kita kan, which is Christ in you. Kolose 1 ayat 27.
The hope of glory itu Kristus diam di dalam kita, itu pengharapan kemuliaan. Ya, oh kalau begitu kita tidak usah urus yang lahiriah Pak. Bukan. Enggak dong, kita tetap rawat karena tubuh ini tempat pelaksana kehendak Tuhan. Tapi kita harus sadar, jangan kejar yang lahiriah terus. Tapi bangkitkan batinia kita. Nah kalau saya bilang bangkitkan batinia, saya bukan tipikal pendeta yang freak, yang aneh. Oh kalau gitu jalan nggak napak tanah, ya kan? Kemudian begini, menyendiri jadi petapa. Saya beritahu, rohani itu bukan soal menyendiri jadi petapa. Wah saya ingin mendengar suara Tuhan, saya menyendiri jadi petapa. Isunya bukan itu. Mau di mana saja kalau pikiran kita sepikiran dengan Tuhan, kita rohani. Itu jelas, ya kan? Ya ada waktunya menyendiri nggak apa-apa. Tapi yang penting, nah kalau menyendiri pikirannya jorok ya tetap nggak rohani kan? Isunya kan begitu. Nah, Bapak Ibu semua, batinia di sini saya lebih berkata tentang apa? Prinsip mentalitas. Mentalitas itu apa? Sistem nilai di cara berpikir kita untuk kita melihat kehidupan itu dengan sudut pandang firman. Mentalitas. Saya harus katakan ya, masalah orang Kristen itu ada di mentalitas. Ya kan? Makanya tahu kalau kita ketemu orang misalnya ya, suka janji tapi tidak ditepati. Omong besar tapi tidak ada isi. Terus kemudian pelit hidupnya. Itu masalahnya ada di mentalitasnya. Dan mentalitas begitu, itu harus hanya diubah lewat firman. Oh iya ya, bukan kemudian apa ya, mentalitas nggak bisa ditengking. Mentalitas hanya bisa diubah lewat orang praktekkan kebenaran. Praktekkan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu semua kalau saya melihat di Alkitab itu, orang-orang yang punya mentalitas hebat, itu orang-orang yang hidupnya berdampak. Makanya betul ya, kalau orang jadi orang yang benar, ada di tempat yang benar, waktunya benar, dan dia hidup dalam berita yang benar, pasti dia punya daya ledak untuk memberi dampak dalam kehidupan. Ya, saya kasih contoh. Kalau Bapak Ibu lihat di kitab Matius pasal pertama, saya yakin yang suka membaca Alkitab, ya Pastor Ferry, Diaken dan semua jemaat di sini yang suka mestinya sering membaca kitab Matius pasti tahu. Kitab Matius itu dimulai dari silsilahnya Yesus kan. Ya, karena begini, kitab Matius itu ditujukan tuh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau tidak punya konfirmasi yang benar soal silsilah, mereka ragu. Makanya waktu Matius beri silsilah, jelas Yesus itu memang keturunan Abraham. Ya kan, atasnya itu jelas. Dan dia ordernya dari raja yang diurapi namanya Daud. Karena buat orang Yahudi, Daud itulah yang akan melahirkan keturunan yang nantinya akan dipakai oleh Tuhan untuk dia menjelma menjadi manusia kan, dalam diri Yesus Mesias. Nah, tapi yang aneh di silsilah Yesus itu tidak semua orang Israel dan tidak semua punya background yang hebat-hebat. Misal Rahab. Rahab itu mantan pelacur di Yeriko. Misal Ruth itu siapa? Dia buyutnya Daud, tapi dia orang Moab. Makanya Daud itu punya darah Moab juga ternyata. Tapi ada satu orang di ayat yang ke-6, namanya Uria. Yang aneh Bapak Ibu semua, apa mengenanya Uria masuk di silsilah ini? Karena di ayat 6 berkata begini, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Kan aneh itu. Salomo itu kan anaknya Daud dengan Batsheba. Memang Uria tadinya adalah suaminya Batsheba. Tapi kita kan tahu, Uria itu diperlakukan nggak adil oleh Daud. Ya kan, waktu itu Daud punya kesalahan. Ya, istrinya diambil, kemudian Uria dalam tanda petik dikerjain. Dia harus berperang sendirian. Bapak Ibu bisa membaca 2 Samuel pasal 11. Tapi yang luar biasa, orang ini mentalnya hebat. Daud panggil dia waktu ketahuan Batsheba hamil, untuk kemudian dikasih hadiah pulang, untuk suruh pulang ke rumah istrinya. Dia tidak mau. Dia tetap ada di pintu istana, jaga istana loh bayangkan. Loyalitasnya tidak terbantahkan. Bahkan Uria berkata begini ayat 15 di ayat yang ke-11, 2 Samuel pasal 11 ayat 11, nanti Bapak Ibu bisa membaca. Dia berkata, Tuhan, tabut Allah lagi di peperangan. Yoab dan teman-temanku lagi berperang, masa aku enak-enakan sendiri? Coba, alasan pria yang punya mentalitas hebat orang ini berkata begini, hadirat Tuhan ada di sana. Kemudian bangsa kita lagi berperang. Masa aku bertempur untuk urusanku sendiri? Aku mau bertempur untuk sesuatu yang lebih besar dari diriku. Oh makanya, Bapak Ibu kita tahu kan, Daud kemudian
jatuh di situ. Tapi yang luar biasa, Daud mengalami transformasi lewat Uria. Makanya kalau kita membaca Mazmur 51 tentang pengakuan dosa, itu keterbukaannya Daud, itu bisa dibaca orang seluruh dunia sampai sekarang. Kadangkala ada pemimpin, kesalahannya disembunyikan, tapi Daud enggak. Dan itu yang memberi kontribusi adalah Uria. Lewat tegurannya, Uria enggak banyak khotbah, tapi sikap mentalnya membuat berbeda. Sudut pandangnya lain, bahwa dia melihat rencana Tuhan jauh lebih besar daripada dirinya. Makanya dia berani stand alone, berdiri sendirian. Nah, hopefully GBI Maple Park ini kita punya sudut pandang yang berbeda. Yang kedua ternyata, kalau kita mau punya perspektif ilahi yang kuat, yang kedua adalah begini, bahwa semua apapun yang terjadi, walaupun prosesnya tidak gampang, itu semua punya tujuan ilahi untuk melayani kehendak Tuhan. Ya, saya tahu untuk aminkan ini tidak gampang. Sebab kita sekarang kan ada di masa semua lagi menurun. Ya, tapi please saya katakan ini buat kita. Paulus berkata begini, semua penderitaan ini ringan sekali. Karena ada kemuliaan besar yang akan aku terima melebihi segala-galanya. Nah, kalau yang berkata ini misalnya Rubin Ong, Bapak Ibu perlu ragukan. Tapi kalau yang berkata ini Paulus, saudara perlu betul-betul yakin. Siapa dia? Dari antara banyak rasul yang saya belajar di Alkitab, orang ini memang proses hidupnya tidak gampang. Oh iya, dia orang pinter loh. Kalau sekarang mungkin dia profesor atau doktor teologi ya. Dia anggota Sanhedrin dari suku Benyamin, orang Israel Tulen, penganut hukum Taurat. Tapi waktu dia percaya Yesus, dianggap itu semua sampah. Tapi proses penderitaannya tidak gampang, Bapak Ibu semua. Iya kan? Sampai kemudian begini, Paulus itu sering didera, sering dianiaya, sering disiksa. Ya, dia pernah karam di tengah laut, kapalnya pecah, terapung-apung di tengah laut. Dia sering kali puasa karena terpaksa, karena nggak ada makanan. Biasanya kalau kita kan puasa karena dipaksa masalah, dipaksa program gereja. Tapi dia puasa karena terpaksa. Tapi dia berkata begini, semua ini ringan, penderitaan ini ringan. Ya, bahkan kalau kita membaca di 1 Korintus 9 ayat 27, dia berkata, aku melatih tubuhku sedemikian rupa dan menguasainya, supaya setelah aku memberitakan Injil, aku nggak ditolak. 1 Korintus 9 ayat 27. Kata melatih tubuhku itu begini, aku memukuli tubuhku. Ini kiasan ya, gambaran. Bapak Ibu jangan lakukan itu. Supaya aku ini, tubuhku nggak main-main. Dia pukul tubuhnya sampai memar. Maksudnya dia tidak mau kedagingan menguasai dia. Kiasan, ini sekali lagi kiasan ya. Bapak Ibu semua. Tapi betul. Nah pertanyaan saya, kenapa dia kuat dalam proses? Kalau kita membaca 2 Korintus 4 ayat 8 sampai ayat 10. Nanti Bapak Ibu bisa membaca ayat-ayat di atasnya ya. Saya katakan ini. Ayat 8 sampai 10 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ada dari kita yang mungkin sekarang habis akal, jangan hilang akal ya. Kalau hilang akal gila itu. Ya, tapi kami tidak putus asa. Coba bayangkan. Kenapa? Kuncinya ada di ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama yuk, Bapak Ibu di rumah. Nah ini dia. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami ini. Wow. Highlight kata itu, senantiasa, continually. Katakan senantiasa Bapak Ibu, senantiasa. Jadi dia senantiasa, bayangkan, membawa kematian Kristus ada di dalam tubuhnya. Ini yang disebut dengan budaya salib, cross culture. Kita sadar bahwa memang kalau kita hidup dalam budaya itu kan begini, sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir ulang lagi, itu budaya. Ya, sudah menjadi kebiasaan. Makanya kalau sudah jadi budaya, itu punya kuasa untuk mengubah masyarakat. Sekarang ini kan kita ada di budaya keegoisan. Bayangkan, sekarang ini orang di-drive oleh budaya itu. Kebutuhan apapun sekarang kita bisa dapatkan. Nah, dulu orang berdagang ada di tengah-tengah, trader kan. Ada seperti itu, perantara lah. Ya, ada perantara ya. Itu kan ada perantara. Sekarang enggak, konsumen dan produsen ketemu langsung lewat apa? Gadget, lewat handphone. Bapak Ibu sekarang mau order apa saja bisa lewat itu.
Makanya sekarang orang dilayani kebutuhannya. Kayak hidupnya jadi raja. Kalau kita tidak sadari, kita bisa egois. Kita ada di budaya seperti itu sekarang. Ya waktunya kita bisa tentukan, kapan saja kita mau apa, kita bisa dapatkan. Cuman orang bahayanya, lupa proses mau enaknya. Nah, tapi begini, kita ciptakan budaya. Budaya tidak bisa dilawan dengan kekuatan sendiri. Harus dilawan dengan budaya. Tapi budaya salib. Budaya salib apa? Budaya salib itu adalah mengutamakan orang lain lebih dari diri sendiri. Budaya salib adalah apa? Kasih yang tak bersyarat. Budaya yang salib adalah apa? Budaya salib. Bahwa orang lain lebih utama daripada aku. Budaya salib adalah apa? Pengorbanan menjadi nilai utama. Ya, Tuhan tidak pernah mengajar kita memberi loh Bapak Ibu. Yesus itu selalu mengajar kita untuk berkorban. Karena dia sudah lakukan itu buat kita. Jadi begini Bapak Ibu semua, yuk pandang pada salib Tuhan. Bahwa dia sudah mati. Makanya saya sadar, oh iya ya, tubuhku ini bukan milik saya, tapi milik Tuhan. Tubuhku itu bukan milik saya, tapi milik Tuhan. Ya, kalau ini ada pada kita, kita akan melalui semua ini dengan sungguh-sungguh kekuatan Tuhan. Saya tahu sekali lagi, kalau saya boleh berkata begini, bukan sok-sokan. Tapi yang saya tahu, salib itu lambang positif kan. Positif kan, plus. Semua yang ditaruh pada salib itu positif. Sakit ditaruh pada salib, kesembuhan. Kutuk jadi berkat. Kesendirian jadi menemukan keluarga rohani. Makanya di GBI Maple Park ini, jemaat kita bukan orang asing. Kita keluarga, kita komunal, kita saling menguatkan. Mungkin kita lahir dari keluarga yang berbeda, suku yang berbeda. It's okay, gak ada masalah. Kita satu di dalam keluarga Tuhan. Ya, Bapak Ibu semua punya saudara-saudara. Kita punya Yesus dan saudara-saudaranya Yesus. Ya kan? Saudara-saudara Yesus siapa? Setiap kita yang sebagai umat percaya. Umat Kristen yang percaya. Nah, yang ketiga. Kalau kita ada di dalam perspektif yang benar, itu akan menuntun kita pada pandangan kekal dalam kehidupan. Yang percaya katakan amin. Pandangan kekal akan menuntun kita pada perspektif yang kuat dalam kehidupan. Maksudnya apa Pak Rubin? Oh iya dong. Yang ada di sini ini Bapak Ibu cuma sementara kok. Oh iya ya. Jadi kalau sekarang kita lagi proses, ini sementara kok. Ya kan? Tapi yang lagi diberkati jangan sombong. Semua juga sementara kok. Sepanjang-panjangnya umur berapa sih? Ya masa hidup kami 70 tahun menurut Mazmur kan. Kalau kuat 80 tahun. Tapi kesudahannya apa? Penderitaan dan kesukaran. Hari-hari berlalu cepat. Makanya Musa berkata di Mazmur pasal yang ke berapa itu? 90 ya kalau nggak salah. Itu dia berkata, ajar kami menghitung hari-hari kami. Supaya kami beroleh hati yang apa? Bijaksana. Nah, Bapak Ibu semua yang ada di sini ini sementara kok. Makanya betul, rumah kita, posisi kedudukan kita di pekerjaan, itu semua termasuk pelayanan saya, jadwal, itu semua tempat transit. Itu bukan tujuan. Tujuannya adalah kita akan memerintah bersama Kristus dalam kekekalan. Yang mau katakan amin. Orang kalau mengecap kekekalan Bapak Ibu, yang di bumi ini, oh enggak ada apa-apanya lah. Percayalah. Makanya kalau orang punya pandangan kekekalan, ya dia akan punya hati apa? Hati kemusafiran. Tahu Bapak Ibu ya, musafir. Musafir itu kan melakukan perjalanan. Ya kalau bahasa kerennya sekarang backpacker. Saya itu kalau lihat backpacker ya kemana-mana pakai tas satu saja, ringan ya. Kemana-mana. Ya saya tidak pernah loh lihat musafir bawa spring bed, kulkas 3 pintu, kemudian mebel di rumah dia bawa. Itu musafir, stres itu namanya. Musafir itu ringan karena perjalanan butuh yang ringan. Jadi saya ingatkan buat jemaat yang ada, Bapak Ibu semua yang ada di GBI Maple Park ini, yuk yang berat-berat tanggalkanlah. Kesombongan, keduniawian, kepahitan, keegoisan. Ya, mementingkan diri sendiri. Mari kita ringan saja di dalam Tuhan. Biar Yesus di dalam kita. Ya, sebab begini, orang kalau tidak lagi memandang kekekalan, pasti berhenti memberi kontribusi untuk melayani di alam yang fana. Kalau orang punya pandangan kekekalan, dia tidak akan pernah berhenti untuk memberi kontribusi di alam yang fana ini. Ya, saya berdoa jemaat GBI Maple Park di ibadah KTM ini, kita punya sudut pandang yang kuat di dalam Tuhan. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Amin buat firman Tuhan. Kirapa syekete karapa apa.
Berkati umatmu yang ada di GBI Maple Park ini Tuhan. Korapa sekete karapa, hakarapa papa. Kami mau Tuhan mata kami sungguh-sungguh memandang Tuhan. Hati kami selalu melekat kepadamu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dahaga dipuaskan. Hadiratmu bersama kami, berkati umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Gembala GBI Maple Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, dalam anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dan senantiasa dalam Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian mulai malam hari ini bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan berkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.